Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik pengalamanku saat belajar beraktivitas. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pengalamanku saat belajar beraktivitas. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pada saat kondisi paling terpuruk itu memang pengalaman saya itu sangat drop sekali ya, sangat lemah sekali, yang hari-harinya itu paling nikmat itu hanya tiduran ya, hanya duduk seperti itu saja. Mau bergerak, berjalan saja itu susah ya, susah karena ada rasa-rasa tidak percaya diri ya, tidak percaya diri dengan sensasi yang sering sempoyongan ya, seakan-akan mau pingsan. Nah, itu membuat takut untuk bergerak atau untuk beraktivitas itu. Nah, maka dari itu berdasarkan hal-hal seperti itu, maka saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara memulai kita beraktivitas ya. Karena dengan beraktivitas ini juga sebagai treatment ya untuk menuju ke kesembuhan. Tetapi ketika penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu dimanja, kita hanya mengikuti rasa saja ya, yang enaknya hanya tiduran, berdiam diri, termenung, duduk. Nah, ini semakin menjadi. Nah, oleh karena itu kita harus memaksa diri untuk memulai beraktivitas. Oleh karena itu saya anggap sebagai belajar beraktivitas, karena yang terpenting adalah proses ya. Proses bagaimana kita memulai beraktivitas supaya ada progres ya. Semakin hari semakin meningkat, kondisinya menjadi semakin membaik. Itulah teman-teman yang kadang kita harus menyadari bahwa diri kita perlu treatment beraktivitas supaya lebih cepat bangkit ya, lebih cepat bangkit dan akhirnya berangsur-angsur akhirnya menjadi sembuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan pengalaman saya tentang bagaimana memulai beraktivitas ya. Di dalam kita memulai beraktivitas ini ada beberapa hal ya, atau ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, ini hal penting ya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai beraktivitas, khususnya kepada teman-teman yang mungkin masih dalam kondisi lemah ya. Nah, ini mulailah dengan hal-hal seperti ini. Ini seperti pengalaman saya yang lalu, ini cukup membantu ya, dan akhirnya berhasil menjadi bangkit dan
akhirnya bisa keluar dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke teman-teman, jadi sebelum kita beraktivitas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu satu, ya. Satu, sebelum beraktivitas kita harus makan, minum yang cukup ya sebelum kita memulai beraktivitas. Mengapa itu penting? Karena dengan makan dan minum yang cukup, artinya secara kebutuhan nutrisi kita sudah cukupi ya, sudah cukupi sehingga menjadi berenergi lah, menjadi bertenaga yang tadinya mungkin masih dalam kondisi lemas ya. Nah ini dengan sudah makan dan minum yang cukup, ini artinya sudah siap untuk beraktivitas. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita beraktivitas ya, persiapkan bekal ya, persiapan bekal terutama ketika kita beraktivitas yang sampai keluar rumah ya, keluar rumah ya. Nah ini kalau saya dulu bekal-bekal yang selalu saya siapkan ya, misalkan kita melakukan aktivitas keluar rumah ya, itu yang jelas ya saya bawa minyak angin ya, karena dengan bawa minyak angin ini secara kejiwaan menjadi tenang gitu, karena bisa membantu itu. Minyak angin. Kedua bawa minum ya. Minum biasanya minumnya yang hangat, jadi pakai termos kecil itu ya, ya itu minum hangat. Kemudian bawa makanan secukupnya ya, bisa makanan kecil juga tidak apa-apa itu. Nah itu eh, hal yang kedua. Jadi selain kita sudah makan minum cukup, kemudian juga kita persiapkan bekal juga itu. Nah, selain itu, hal penting yang ketiga ya, yang perlu kita persiapkan juga sebelum kita melakukan latihan beraktivitas atau belajar beraktivitas adalah afirmasikan kata-kata positif. Contohnya misalkan saya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru berangkat beraktivitas. Contohnya ketika saya mau berangkat bekerja juga seperti itu ya. Berangkat bekerja, berangkatnya naik motor ya. Nah itu sebelum berjalan itu saya selalu afirmasikan kata-kata positif seperti itu. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Saya siap beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru berangkat. Nah, sehingga menjadikan mempengaruhi ya mindset pikiran kita itu menjadi positif ya. Yang sebenarnya ketika kita memulai itu akan terasa berat karena memang mindset pikiran kita belum kita setting dengan hal-hal yang positif, sehingga yang dipikirkan itu hal-hal yang negatif, terutama meragukan dengan kondisi-kondisi tubuh kita sendiri yang seakan-akan itu seperti sakit parah seperti itu. Padahal sebenarnya kita itu orang sehat ya, cuma pikiran saja yang kadang meragukan diri sendiri. Nah, karena apa? Karena orang lain juga memandang kita orang sehat itu, seperti itu. Nah, maka harus kita afirmasikan di dalam diri kita bahwa kita sehat walafiat. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya setelah kita afirmasikan kata-kata positif, kemudian baru lakukan aktivitas semampunya dan berulang. Ya. Semampunya artinya saya paham terhadap kondisi teman-teman ya, seperti saya dulu juga mengalami seperti itu. Contoh ketika dalam kondisi sangat terpuruk, saya melakukan aktivitas itu hanya di dalam rumah.
Contohnya latihan berjalan ya di dalam rumah, dari kamar tidur ke ruang tamu, ke ruang tengah, ke ruang belakang, terus seperti itu ya. Itu sudah contoh aktivitas yang sangat minim lah seperti itu. Maka dari itu, di dalam kita belajar beraktivitas, kita menganggap diri kita itu seolah-olah seperti anak kecil ya, seperti anak balita yang belum bisa apa-apa. Nah, itu kan mulai dari nol ya, untuk belajar berjalan saja harus tertatih-tatih. Nah, itu kita baikkan seperti itu. Atau ketika kita mau keluar rumah, kalau anak kecil ya seperti balita itu juga tidak berani sendirian ya. Nah, maka dari itu terapkan di dalam psikologis jiwa kita itu seperti anak balita kecil seperti itu ya. Sehingga ketika kita mungkin mencoba beraktivitas keluar rumah, berjalan, ketika secara mental kita belum yakin dengan kemampuan diri kita sendiri, ya boleh ditemani keluarganya ya, mungkin ditemani istri atau suami, atau mungkin ditemani kakak, adik, saudara, itu tidak apa-apa seperti itu. Begitu teman-teman ya. Jadi kita lakukan aktivitas semampunya ya, semampunya dan berulang. Berulang artinya rutin ya, rutinitas. Jadi bila perlu kalau kita sudah memulai beraktivitas itu ya tiap hari kita lakukan. Dan usahakan di dalam kita melakukan beraktivitas itu ada progres ya, ada peningkatan walaupun itu prosentasenya sangat kecil ya. Contohnya misalkan kita baru berani berkendara ya, kalau kemarin mungkin hanya berkendara sekitar 5 kilo, nah besok tambah 6 kilo, besoknya lagi menjadi 7 kilo, besoknya lagi 10 kilo, seperti itu ya. Itu. Atau ketika kita melakukan aktivitas mungkin pekerjaan ya, pekerjaan kalau pertama mungkin hanya bisa melakukan dalam waktu ya setengah jam mungkin ya. Nah, kemudian berikutnya meningkat menjadi 45 menit, meningkat menjadi 1 jam, dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya yang penting itu ada progres. Cuma permasalahannya biasanya ya seperti yang saya alami dulu, bagaimana bisa beraktivitas ketika kita memang kondisinya masih banyak sensasi. Contohnya masih pusing, masih sempoyongan, masih lemas. Nah, ini sangat sulit untuk itu. Nah, padahal itu tentang lemas, tentang pusing-pusing itu sebenarnya dari kecemasan pikiran kita. Nah, itu akan menghilang kecemasan itu ketika kita sudah mengafirmasikan kata-kata positif tadi ya. Nah, maka dari itu awali dulu dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan, yaitu insya Allah itu nanti akan secara mental kita ini bisa siap untuk beraktivitas begitu teman-teman. Kita lakukan semampunya. Ketika kita sedang dalam aktivitas, yaitu biasanya wajar ya kalau awal-awal itu selalu sensasi muncul ya, baru aktivitas sebentar sudah pusing, kadang sudah seperti mau mual dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi seperti itu, nah itu kita hentikan dulu ya, hentikan dulu, tenangkan pikiran, kemudian tadi kan kita juga bawa bekal ya, contohnya mungkin bekal minyak angin, bekal minuman, bekal makanan, atau mungkin permen. Nah, itu kita istirahat, minum dulu itu ya, kemudian mungkin sambil makan makanan kecil ya, mungkin sambil menghirup minyak angin. Nah, itu nanti akan fresh lagi gitu. Nah, kita tunggu sampai fresh lagi. Nah, setelah itu kita ulangi lagi seperti itu, ulangi lagi. Nah, nanti lama-lama itu sepertinya menjadi terbiasa gitu, terbiasa, dan akhirnya menjadi bertahan lebih lama seperti itu.
Oke ya, begitu teman-teman. Jadi lakukan saja aktivitas ya. Bila perlu dipaksa lah ya, dipaksa untuk beraktivitas, jangan berdiam diri karena dengan beraktivitas ini akan menjadikan kita ada progres ke arah kesembuhan. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.